Ini Farel saya jadikan co-host ya, siapa tahu ada teman lain yang mau masuk juga. Mungkin saya nggak ngelihat nanti. Baik, Pak. Satu lagi deh, co-hostnya Tiara deh. Satu lagi siapa tahu juga nggak ngelihat. Nah, udah. Slide-nya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita akan melanjutkan pertemuan kali ini. Kemarin kita belajar tentang market research, juga sedikit beachhead market sih sebenarnya. Nah, kita akan lihat hari ini kita lanjutkan ya. Nah, sekarang saya sedang belajar nih. Belajar kursornya. Agak beda sebentar. Pen. Oke. Hari ini kita akan mempelajari beachhead markets dan revenue projection. Kalau waktunya cukup, saya lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Materi yang lain. Nah, ini beachhead markets biasanya yang digunakan dalam operasi militer. Nah, misalnya kalau kalian nonton film perang gitu ya, mau menyerang negara lain gitu. Biasanya nggak semua langsung diturunkan di tengah-tengah gitu ya, lewat udara pakai parasut, nggak seperti itu ya. Nggak hanya seperti itu, mungkin aja seperti itu. Kalau sekarang kan kita lihat yang perang itu ya, US, Israel sama Iran itu kan mereka mengirimkan ini dulu, saling perang misil dulu ya untuk melemahkan. Tujuannya untuk melemahkan pertahanan masing-masing negara. Kalau berita terbaru kan itu dari Amerikanya sudah ngirim ini ya, satu kapal perang lagi yang di dalamnya banyak pasukan-pasukan. Nah, nanti yang begitu turunnya itu kenapa dia milih kemana? Mesti ke sekutunya, atau kalau memang nggak ada sekutu di situ dia ke beachhead. Nah, beachhead ya. Kenapa daerah itu? Nah, analoginya akan dipakai di materi kali ini gitu ya. Misalnya yang sejarah tuh yang waktu Amerika mau ngalahkan Jerman, perang Normandy ya, atau D-Day, mungkin bisa cari film-film ilustrasi itu atau lihatlah di YouTube lah cuplikan gitu ya. Itu dia datang menguasai daerah itu. Ternyata saya agak susah ininya untuk gini aja. Udah. Nah, beachhead market ini turunannya adalah planning dan fokus all time on and resources on winning a small strategic. Nah, di sini ya. Bukan hanya sembarangan tapi ada strategik. Jadi ada tujuan jangka panjangnya. Yang namanya strategik itu selalu jangka panjang. Small area ini biasanya dipanggil beachhead. Nah, setelah dikuasai area itu, pasar itu, kemudian akan menjadi basis, ya, basis untuk menangkap pasar yang lebih besar lagi. Ya, dan juga kalau punya sumber daya yang besar, kalau kita punya sumber daya yang besar, kita pun akan kewalahan ya, untuk menangkap semua target pasar, nggak bisa. Jadi harus ya ini tadi market yang cukup kecil untuk dikuasai, tapi bisa memberi keuntungan yang besar. Nah, dalam market ini kita akan lihat ciri-cirinya nanti. Saya lanjutkan lagi tadi bahwa memang
beachhead market yang telah dikuasai ini menjadi basis. Artinya apa? Sumber daya yang diperoleh di situ bisa digunakan untuk langkah selanjutnya, gitu ya. Misalnya kita lagi main catur kan, kita kalau yang jago ya, dia menggerakkan satu langkah nggak kelihatan nih, kenapa nih? Geraknya ke situ, ternyata ada strategi lanjutan. Nah, strategi lanjutan itu juga kalau bisa kita lihat, bisa kita cegah. Kalau enggak ya nggak bisa. Begitu juga yang sudah ada kompetitor di sebelumnya di situ. Biasanya kan sudah ada tuh kompetitornya perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besarnya nggak bisa melihat itu, menahan ya nanti pasarnya direbut oleh pemain baru gitu ya. Nah ini dulu ya tahun 1944 salah satu contohnya. Nah kalau kita sebagai entrepreneur menyerang menangkap pasar yang kanan dan kiri, kita nanti akan kebingungan ya, malah nggak dapat dua-duanya, jadi harus milih satu. Gimana sih cara milihnya? Kita memilih pasar yang kemungkinan suksesnya itu paling besar. Ya. Jadi bukan yang wah di sini banyak orangnya gitu, banyak calon konsumennya, bukan hanya itu, tapi kemungkinan sukses yang dilihat. Yang namanya sukses kalau orang berdagang adalah satu, cukup pangsa pasarnya, angka jumlah konsumen yang kemungkinan membelinya cukup. Ya, yang bisa membeli. Kedua, mau membayar. Bisa beli tapi mau beli cuma nggak mau bayar, kan susah gitu. Cuma ada keinginan tapi keinginan membayarnya nggak ada. Kita semua kan mau beli, mau nggak bayar tapi nggak mau kan. Mungkin kalau kita ngerasa belum urgent gitu. Jadi ada keinginan membeli, willingness to buy, kemudian willingness to pay gitu. Ya, ketiga memang ini sesuatu yang mereka butuhkan juga. Jadi harapannya nggak cuma sekali, mungkin berkali-kali gitu membelinya. Kemudian dari sisi kita, entrepreneur, kita bisa memahami lebih dalam market itu karena kita fokus. Ya kalau kita fokus belajar misalnya ya, ini kan ngambil mata kuliah misalnya 6 ya, jenis atau 7 mata kuliah. Sebenarnya kan gimana membagi waktunya? Apalagi ngambil yang 24 SKS, tambah kegiatan di luar, tambah sana sini kan susah fokus. Memang selesai mata kuliah itu, tapi saya nggak yakin bisa paham dalam-dalam gitu ya. Misalnya saya juga kalau ngajar mata kuliah banyak, pasti ada mata kuliah itu yang saya kurang, ya memang sudah pernah ya, tapi saya kan misalnya ingin update jadi kurang gitu, kurang maksimal saya merasanya. Tapi kalau saya ngajar mata kuliah itu sedikit, nah itu bisa mungkin kedalaman, mungkin mahasiswanya juga wah ini kedalaman belum pas mungkin sesuai dengan batasan yang seharusnya gitu, malah kejauhan gitu kadang-kadang. Jadi harus sesuai ya. Nah, jadi bisa fokus, kembali lagi ke sini, bisa fokus untuk benar-benar mengkapitalisasi market ini. Sehingga kemungkinan berhasilnya juga makin tinggi gitu ya. Jadi kita bisa buat metrik-metrik, affordable metrik, mereka memang bisa bayar. Dilihat tuh di data statistiknya, mata pencariannya berapa, apa aja, pendapatannya range berapa gitu. Ya, kalau memang kita ngejual barang yang bagus sebenarnya orang nggak bisa beli ya gitu, susah gitu ya. Nah kemudian bisa nggak mengakses pasar kita, accessibility metric. Ya, apakah kita harus mendekat ke konsumen? Apakah sudah punya handphone untuk beli barang kita? Apakah mereka punya kendaraan untuk ngangkat barang kita kalau barang kita besar? Apakah kita yang ngantar ke sana? Rumahnya ukurannya besar-besar enggak? Gitu ya. Misalnya kita jual kasur King Coil. Ya, kasur yang mewah King Coil atau merek-merek itu.
pendapat King Koil tuh harganya berapa tuh? 20 juta ke atas kan. Jualnya kemana itu? Terus sekalian dipannya misalnya, ya. Rumahnya berarti harus cukup besar kan. Kira-kira kayak gitulah ya. Akses. Mungkin punya mau beli tapi keluarga-keluarga yang baru yang sukses-sukses yang rumahnya kecil-kecil tapi ya karena sudah sangat padat penduduk. Jadi kasur yang besar satu aja udah besar ya sama dipannya itu gimana tuh? Bisa nggak gitu? Jadi mikirnya bener-bener kita tahu market kita ya. Sehari mereka, keluarganya, kebiasaannya, benar-benar kita tahu. Makanya diawali dengan market research. Misalnya nggak seperti mau perang sekarang kan, masing-masing negara kan sudah meriset dengan intelnya, mesti itu. Kalau enggak ya bayarnya mahal, ya. Bayarnya nyawa pasukan itu, seakan-akan nggak apa ya. Ya susah lah pokoknya ya, itu semoga cepat selesai ya. Ada nggak alasan membeli gitu? Alasannya membeli, alasan kan bisa internal, eksternal ya. Nah kalau alasan internal kan kita dipengaruhi lewat iklan gitu ya. Kayaknya kita lihat iklan selama ini, iklan di Shopee, iklan di YouTube, iklan di tadi apa, Tokopedia, ya kemudian banner-bannernya ya kita sudah masuk masih diiklankan juga. Kemudian apa nih yang paling kalian sering akses Instagram, TikTok, media sosial ya. Itu kan menimbulkan motivasi intrinsik kita. Kebahagiaan dengan membeli atau rasa sakit dengan tidak memiliki kan gitu. Pain dan gain-nya kita dilihatlah di situ. Kemudian ada motivasi eksternal. Nah, eksternal ini di luar kita, teman-teman kita, apalagi pimpinan kita mungkin sudah punya mobil kan, misalnya kalian nanti kerja kan lihat teman seangkatan, wah dia udah naik mobil, saya belum naik mobil. Nah itu kan mungkin apa ya, motivasi eksternal ya. Habis itu ditambah lagi dengan iklan, mampu nggak kalian menahan itu nanti ya? Kalau nggak mesti jadi pasar gitu. Tapi kalau memang perlu ya beli aja ya. Kemudian readiness, ada nggak partner? Kalau memang nggak bisa ya partner gitu. Misal kita jauh ya di Cina sana. Di Cina sana mau ngejual BYD, gimana caranya di sini? Toyota mau ngejual mobil-mobil Toyota, gimana caranya? Pakai partner kan. Toyota pakai partner Astra. Gitu ya. Astra juga partner, perusahaan Astra begitu besar, Indonesia begitu besar, pakai partner lagi apa? Auto 2000, Nasmoko, Kartika yang di sini itu partner. Partnernya udah siap belum? Ada nggak orang yang satu visi ya? Kemudian kompetisi, ada nggak kompetitornya misalnya perusahaan yang sudah established yang besar-besar itu ya? Jadi kita harus lihat juga mereka ini kompetitor kita ini sudah menangkap pangsa pasar yang mana sih? Nah masih ada nggak sisa-sisa kira-kira ya yang belum ditangkap, atau ada nggak pain dari menggunakan produk yang lama yang disediakan oleh kompetitor kita ini yang bisa kita tutupi. Nah di situ kita harus lihat kompetisi. Jadi banyak sekali ini yang harus dipertimbangkan ya, jangan sampai salah. Nanti tiba-tiba kita begitu masuk ke beachhead-nya itu sana nggak kurang maksimal, semua sumbernya kita sia-sia. Legality barrier, susah nggak di negara itu? Tingkat korupsinya tinggi nggak? Korupsinya bukan hanya di tingkat atas seperti yang saya bilang dulu, di tingkat negara bukan, tapi sampai ke bawah-bawah. Orang-orang masyarakatnya welcome nggak dengan penanaman modal? Ataukah ada iri? Misalnya kalau kita udah Indomaret ya, begitu masuk ke satu daerah, warganya ini nolak kita nggak? Kalau kalian jalan satu daerah nggak ada Indomaret, kemungkinan warga situ nolak. Ya atau mereka orangnya udah banyak nih tapi susahnya nyarinya nih. Nah, kalau kalian lagi
ya kan biasanya yuk gampang lah nanti kita nyari ke sana ada Indomaret, Alfamart atau Superindo gitu kan lebih gampang ya. Mungkin kalian ke satu daerah nggak ada itu, mungkin orangnya belum banyak atau memang kalau orangnya sudah banyak pasti kan sudah disasar. Hanya saja warga di sana rasa yang lokalnya belum menerima, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, apalagi sekarang kan misalnya ke Koperasi Merah Putih ya, nanti ada nggak boleh katanya Indomaret buka di daerah Koperasi Merah Putih. Jadi Indomaret, Alfamart ini retail ini mungkin akan buka ke negara lain, gitu. Negara lain yang terbuka sama mereka, gitu ya. Jadi ekspansinya jangan dibatasi negara. Legality barrier ini harus dilihat benar-benar ya dalam jangka panjang. Scale up metric, nah bisa nggak kita berkembang di sini? Ya, begitu kita masuk, kita dapat pangsa pasar 1-2, mungkin nggak masih mungkin nggak berkembang lagi gitu, ya. Misalnya, wah kalau kita seperti Astra ya, seperti Astra saya kasih contoh. Pertama-kama dia hanya jual spare part ya. Itu Astra itu dari Majalengka kalau nggak salah bosnya ya. Perusahaan Indonesia itu, pedagang keturunan Tionghoa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Kemudian ya dari hulu ke hilir sekarang apa maunya setelah jual spare part? Apalagi oli dijual. Mobil itu apalagi dia perlunya? Membangun mobilnya ada lagi, apalagi mobil tabrakan asuransi, perlu asuransi, ada asuransinya. Kemudian mobilnya sudah nggak mau dipakai lagi, mau dijual, ada lagi. Itu si OLX Auto itu punya Astra juga. Semua ya, semua dari hulu ke hilir. Nah itu leverage ya. Jadi barang-barang yang terkait dengan produk kita sekarang sudah merambah ke yang lain ya, kelapa sawit dan lain-lain gitu ya. Bisa kemana-mana nanti kalau ada modal dan bisa ternyata menembus legality barrier ini. Nah, gitu ya. Jadi ini semua kalau kita bisa ke legality barrier ini biasanya ya dekat dengan ini apa ya, kalau udah di level-level atas dekat dengan penguasa gitu akan lebih mudah ya, tapi pasti negara minta kontribusi misalnya pajak gitu ya atau membantu pembangunan negara gitu. Tapi ini udah modal besar ya, mungkin suatu saat kalian ada yang sampai ke sana gitu ya, harus jadi berurusan dengan penguasa gitu. Tapi hati-hati ya cara mainnya ya, harus ngerti benar-benar siapa ininya, perilakunya, cara mainnya gitu ya, harus dipelajari dulu. Jadi sangat perlu network nanti untuk bisa mengatasi ini, minta pendapat gitu ya, pengalaman pengusaha sebelumnya. Jadi memang entrepreneur itu harus banyak kawan ya. Itu gimana nih, kami punya rencana seperti ini, saya kerja di sini, banyak cerita gitu ya. Jadi ya kalian harus punya banyak pengalaman gitu, banyak. Jadi kalau memang malu cerita ya, sukanya hanya bikin program, mata kuliah kewirausahaan ini bukan core, nggak penting, kayaknya nggak cocok ya. Jadi kalau masih ada mindset itu, kerja karyawan aja dulu ya, yang cari perusahaan yang gajinya besar gitu ya, entah di Jakarta atau remote ke luar negeri juga, dari mana-mana juga nggak apa-apa gitu ya, karena belum bisa. Paling ya bolehlah buka usaha-usaha di rumah ya, dengan keluarga gitu, usaha-usaha entrepreneur yang ya biasa aja lah, tradisional gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah belajar lagi, punya keinginan untuk melebarkan sayap lagi, nanti berkembang lagi gitu. Jadi entrepreneurship ini perjalanan ya, untuk semangatnya supaya kita lebih menjadi lebih baik ya. Kalau kita berhasil memperkerjakan banyak orang,
arahnya ke situ ya, memberi lapangan kerja kan memberi manfaat gitu. Tapi bukan berarti kalau kita kerja karyawan juga, misalnya seperti saya sekarang ini kan tidak memberi manfaat, tidak seperti itu juga ya. Lanjut, market konsisten nggak dengan inilah, passion, value, and goal. Nah ini ya, dengan semangat, nilai, dan tujuan. Cocok nggak? Kalau nggak ini agak-agak susah gitu ya. Benar-benar harus jiwanya kuat dulu. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga, kan namanya juga perjalanan ya. Seperti siapa yang menjual kepemilikan sahamnya gitu ya. Misalnya Bapak Nadiem mungkin ya, saya nggak tahu dia masih punya. Habis itu kan masuk politik kan. Masuk politik dengan keadaan sekarang gitu. Nah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut, ini TAM ya, Total Addressable Market, ukuran dari market, TAM size. Nah, kita akan lihat itu lebih lanjut. Yang ini semua metrik-metriknya ini yang namanya metrik ya, ukuran. Indikator bisa kita buat, sudah ada teorinya seperti apa, tapi metrik ya ukuran yang bisa kita buat sendiri gitu. Namanya juga rumus ya, apa per apa gitu. Paling gampang kan pembilang bagi penyebut, pembilang kali satu angka kali angka lain gitu. Bisa dibuat sendiri atau menggunakan teori yang sudah ada. Nah, kita lihat TAM, jumlah total revenue misalnya dalam dolar rupiah yang bisa perusahaan dapatkan jika mencapai 100% market share dalam market ya. Jadi jangan terlalu kecil, uninterestingly small, too small. Karena nanti kalau dikali pengeluaran per orang konsumen dengan barang yang kita jual jadi kecil, jadi nggak cukup untuk biaya operasional kita. Kalau di sini bahaya, ya terlalu besar, jadi kita nggak bisa fokus. Di sini cari sweet spot, ya cukup besar untuk mendapatkan positif cash flow. Ya ini nih cocok nih, kita bisa ambil market itu. Kemudian dari situ kita ambil sumber dayanya untuk melangkah ke pasar yang lebih luas. Gitu ya. Nah ini untuk menghitung TAM, kita mengalihkan jumlah konsumen yang akan menggunakan produk kita. Kira-kira jumlahnya kok berapa sih? Gitu ya, yang sesuai dengan kriteria kita. Kemudian perkiraan dari pendapatan dari setiap konsumen itu per tahun. Jadi setelah kita tahu kira-kira konsumen kita ini dengan setelah melakukan market research ini yang cocok dengan kriteria kita, kira-kira juga mereka bisa beli berapa tuh totalnya dalam satu tahun. Nah itulah TAM kita. Ya. Jadi perlu dilakukan riset pasar dengan data primer dan data sekunder. Ya. Nah, yang kedua, estimated total value revenue ini bisa ditentukan dengan bisnis model. Maukah sekali beli atau berkali-kali beli? Modelnya model subscription atau one time payment gitu. Dan bisnis model lain, ya. Jadi bisnis model itu macam-macam ya, nanti kita sampai ke materi itu. Nah, misalnya contoh ya, ada e-commerce menjual sepatu. Ada e-commerce platform. Platformnya tidak punya inventory, tapi berpartner dengan toko-toko sepatu yang sudah ada. Namanya juga platform ya. Zaman sekarang kan Airbnb nggak punya penginapan, tapi partner dengan orang yang mau menyewakan rumah atau kamarnya. Apalagi ditiru ya, ada Red Doors, Gojek nggak punya motor tapi berpartner dengan bapak ibu yang punya motor dan mau menjadi partner, kira-kira gitu. Begitu juga yang delivery ya, pengiriman barang
nggak punya, tapi berpartner Lalamove atau yang lain-lain. Misalnya di sini bisnis modelnya 8% dari produk, ya, untuk setiap sepatu itu kena 8%, gitu ya. Ada transaction fee 8% untuk setiap produk yang laku. Kemudian tambah 5% convenience fee. Misalnya barangnya dikirim ya, pakai 5% convenience fee. Jadi platform itu dapat 2. Dari produk, tokonya, kemudian dari pengirimannya. Gitu, ya. Jadi yang e-commerce sekarang ini dapat 2 dia. Jadi total revenue-nya ya dikalikan aja gitu. Misalnya 8% kali harga barang plus convenience fee barang pengiriman gitu. Ya, dia kan merefer pakai paket yang ini gitu. Contohnya ya. Ini contoh aja, angkanya bisa berubah-ubah tergantung kesepakatan dengan partner. Misalnya di sini jumlah transaksi misalnya 1 juta ya. Biaya per package $35. Nah, kita bisa total nih batas atasnya kan sekitar kalikan aja ya dengan rumus tadi, dengan angka-angka tadi. Batas atas yang mungkin. Tapi apakah bisa 100% kita memperoleh maksimum keuntungan? Itu kan potensi maksimal. Kenyataannya kan enggak, gitu ya. Nggak bisa kita 100% keuntungan. Karena apa? Ada persaingan. Memangnya kita itu sedang lagi di apa ya? Lautan biru, nggak ada saingan. Enggak ya. Kadang-kadang kita itu di lautan merah banyak saingan. Atau lautan di antara biru dan merah. Istilahnya blue ocean. Di antara blue sama red ocean itu. Ada banyak persaingan ya. Jadi mungkin aja kita nggak bisa mencapai semuanya. Makanya kita bisa menggunakan persentase angka-angka yang konservatif, yang moderate lah. Jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi. Kira-kira kalau kita bisa mencapai maksimal ya bagus. Kalaupun harus menengah kita masih untung. Nah, oleh karena itu bisa juga kita bantu dengan sensitivity analysis. Nah, sensitivity analysis ini esensinya adalah kita mengubah setiap variabel itu kita ubah, kita naik turunkan angkanya sehingga kita memperoleh angka perkiraan dengan nilai variabel tertentu berapa sih TAM yang bisa kita peroleh. Jadi variabel-variabelnya ini misalnya 8% kita ganti ke 7%, $5 kita ganti ke $4 atau naikkan ke $6. Ya, yang persentasenya bisa dinaikkan sampai ke turunkan gitu. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi waktu kita berdagang tuh kita tahu kalau ini ganti segini, angka-angka ini kita tahu kira-kira masih untung atau enggak gitu ya. Mungkin kalau kalian lihat para pedagang di pasar tuh pasti kalkulator kan dia hitung. Oke, atau hitung. Oh enggak, belum dapat gitu. Ya, jadi harus bisa dihitung. Kira-kira berapa sih yang masuk akal untuk misalnya fee transaction ya atau convenience fee yang cocok. Sebagai contoh ya, katanya di sini kalau TAM-nya di bawah $5 juta belum cocok mungkin. Tapi kalau 5 sampai 100 juta dolar sudah cocok tuh untuk TAM. 5 juta di antara 5 juta sampai 100 juta. Tapi kalau TAM-nya sampai 1 miliar dolar kayaknya belum deh. Karena itu terlalu besar. Mungkin aja kalau
untuk usaha kita itu tuh terlalu besar ya. Yang namanya juga kan memang kita ingin mengambil semua, mendapatkan semua pangsa pasar, tapi ya harus fokus ya. Kalau kita tergiur belum waktunya sudah kita ambil, kemungkinan kita jadi bingung. Jadi perlu fokus. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ini ya, revenue projection sepatu, platform e-commerce sepatu. Untuk di sini ada rumus, kita akan mencoba melihat sensitivity analisisnya tadi. Jadi yang diubah adalah yang mana? A, B, sama lambang-lambang ini ya. Apa sih, koefisien, kemudian apa ini disebut, koefisien variabel ya. Kita bisa ubah nih market share-nya ya, jumlah transaksinya, biaya transaksinya. Angka-angka ini bisa kita ubah semua yang warna-warni ini. Nah, misalnya seperti ini, TAM, jumlah transaksinya 1 juta. Market share-nya kita bikin 1. Ya, pengalinya. Atau 0,01. Hanya 1% dari jumlah populasi yang bisa kita peroleh. Misalnya kita dapat 5% atau kita dapat 100% gitu ya. Total paling atasnya ya 7,800.000 dolar gitu. Oke. Nah, kalau angka yang lainnya kita buat sama, transaction fee-nya sama, package cost-nya sama, convenience fee-nya kita bikin sama. Yang kita ubah satu dulu nih, market share-nya. Segini uangnya dapatnya. Nanti bisa juga kita ubah lagi transaction fee-nya. Dengan pemrograman kan ini gampang ya. Di for loop masing-masing ini di for loop aja gitu. Kalau nggak pakai Excel juga bisa ya. Kombinasi pengaliannya. Package cost-nya kita ubah-ubah gitu. Nanti dapat angkanya kan. Berapa sih batas kita? Maunya sih semua ini ya. 7.800.000, bahkan convenience fee-nya naikin aja lagi kalau mereka masih mau bayar gitu. Naikkan aja terus. Tapi ya nanti begitu kita terlalu mahal, pesaing kita merasa sebenarnya mungkin dengan angka 300 juta sebutlah ya. Kita 300 juta lah paling batas minimal tuh udah untung kecil gitu. Ini bisa kita dapat 390 nih. Dengan angka-angka seperti ini. Datang konsumen melihat peluang itu, ditirunya model kita, dia nurunin harga. Gitu ya. Jadi bisa aja konsumen kita yang lain itu yang mendang-mending beralih kan gitu. Makanya dibilang tadi di mana ada gula, di situ ada semut. Sebutnya apakah satu ini maksudnya satu kelompok, belum tentu, bisa aja dari kelompok lain gitu ya. Dia segera datang, wah itu ada bagus tuh gitu. Apalagi di era sosial media sekarang ya, begitu ada yang viral, wah langsung semuanya. Ada satu yang bikin warung kopi, viral semua bikin warung kopi, kira-kira gitu. Nah seperti ini bisa kita ubah-ubah yang saya bilang tadi, market share-nya diubah, ya, kemudian dijadikan, ini kan visualisasi, jadikan bar chart, ya. Nah ini ada satu hal yang disebut dengan China Syndrome. China Syndrome ini artinya kita itu mikirnya kejauhan ya. Maksudnya gimana? Wah penduduk Cina itu 1,3 miliar. Kalau saya dapat aja 10%-nya, saya dapat berapa itu? 130 juta gitu ya. Populasi. Saya bisa jual aja ke 10%-nya, ke 130 juta populasi kali
keuntungan segini saya sudah bisa dapat segini, saya jadi milioner. Kalau memang semudah itu, semua cara berpikirnya semua baik-baik saja gitu ya. Tapi nggak kayak gitu, seperti yang kita lihat tadi, bahwa ya tadi, apakah sama semua 130? Kalaupun berhasil, apakah sama semua 130.000 itu 10%-nya dari 1,3 miliar itu mau bayar semua? Punya motivasi yang sama? Apalagi tadi? Punya akses yang sama? Kan enggak gitu. Di kelas ini aja, ya, di kelas ini aja pasti kalau ada satu orang yang jual produk kan enggak butuh gitu. Ada yang jual power bank gitu. Untuk lebaran ini nanti jual power bank murah 50.000 katanya. Satu kali cas, mau beli enggak? Enggak, ke tempat kami ada charger kok nanti. Gampang lah gitu. Kan enggak semua 50.000 loh. Turunnya jadi 40.000, mau beli enggak? Susah bawa-bawanya. Kan belum tentu, ya. Oke. Nah, itu Cina syndrome ya. Nah, ini misalnya logiknya. Cina punya 1,3 miliar orang. Kalau kita jual 10% aja di tahun pertama sikat gigi, wah laku banget ya sikat gigi kita. Kalau dalam setahun 3 kali ganti sikat gigi, kita bisa jual 3,9 miliar sikat gigi. Kalau kita $1 aja untuk satu sikat gigi, kita akan punya 3,9 miliar penjualan. Untungnya aja misalnya hanya 10. Di sini untungnya misalnya 40 ya. 40 sen dari $1. Berarti 40% dari 3,94 nih. Kita punya $1 miliar lah. Wow. Kalau semua ini kan asumsinya apa ya? Asumsi yang naif, nggak ada batasan gitu ya. Hati-hati seperti ini ya. Ini biasanya kalian buka usaha kan kayak gitu. Kalau wah nanti kita bikin warung kopi ya, lagi menghayal gitu, berangan-angan. Habis itu laku segini, wah kita laku ya. Wah nanti datang ini, apalagi namanya itu komunitas, datang sini mereka sekali beli begini. Memang ini cuma situ warung kopi gitu. Ya kalau itu terjadi bagus ya. Nah ini ya alasan-alasannya, tidak menunjukkan alasan mengapa orang ingin membeli, tidak menunjukkan mengapa market itu bisa meningkat, alasan-alasannya, asumsi yang tidak tervalidasi, ada nggak hasil studinya dari market, mungkin belum pernah ke Cina juga ya. Kalau memang semudah ini kan di sini, kenapa nggak semua orang menjual sikat gigi ke Cina gitu? Jadi hati-hati, kita hanya bisa melakukan revenue projection, yang sensitivity analysis tadi juga, setelah kita melakukan market segmentasi, ya. Dan market segmentasi ini lahir dari market research dengan data primer maupun sekunder. Jadi urutannya seperti itu.